dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Fania. Saya dari angkatan tahun 2022 kemarin. Hari ini saya akan memberikan suatu khotbah atau renungan, bukan khotbah ya, renungan, yaitu tentang persembahan. Nah, persembahan ini tuh menurut Kamus KBBI, yaitu persembahan itu pemberian kita kepada orang yang value-nya di atas kita. Contoh Tuhan, contoh lagi orang tua. Nah, persembahan istilahnya sesuatu yang spesial yang kita berikan gitu. Lalu di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru itu mempunyai suatu definisi atau macam-macam persembahan yang berbeda-beda. Di Perjanjian Baru beda, di Perjanjian Lama beda. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu ada yang persembahan bakaran, persembahan penghapus dosa, persembahan makanan, buah-buahan seperti yang dilakukan Habel atau Kain. Tuh. Dan itu harus yang sempurna. Nah, di Perjanjian Baru itu berbeda. Kita bakal belajar apakah kita akan melakukan hal yang dilakukan di zaman Nabi, yaitu kita melakukan persembahan bakaran gitu, kita akan melakukan persembahan api-apian, apa kita akan melakukan hal seperti itu? Kita akan lihat di Mazmur 51 ayat 19 mengatakan bahwa korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tuh, Tuhan sendiri bilang lewat Daud, yaitu persembahan yang kudus atau persembahan yang istimewa ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Kalau kita punya barang, kita punya vas bunga, vas bunganya itu jatuh, hancur, patah, remuk. Kita sebagai manusia mau nggak? Pastinya nggak akan mau, karena itu udah remuk, udah rusak. Dan kaum minimalis pun gak akan mau gitu, karena mereka merasa menyimpan hal seperti itu tidak akan berguna. Tapi Tuhan beda. Tuhan itu menggambarkan lewat Daud persembahan yang kudus atau korban sembelihan yang kudus, yaitu hati yang remuk dan patah. Udah remuk dan patah. Daud menulis ini ketika dia mengalami suatu dosa ya. Dia melakukan dosa, yaitu berzina dan membunuh. Sudah berzina, membunuh suami orang. Akhir-akhirannya apa? Anaknya meninggal. Karena apa? Hubungan gelap Batseba dengan Daud. Itu loh, wanita racun dunia. Kalau kita nggak kuat sama iman kita bakalan goyah kayak Daud. Dia menggambarkan bahwa hatinya dia atau Daud ini udah remuk, patah. Tapi Tuhan tuh masih mau sama aku. Karena aku itu mengakui dosa aku gitu. Ini hebatnya Daud. Banyak orang-orang yang sekarang ini di dunia ini tuh dia terlalu sebenarnya nggak enakan sih ya. Jadi ada perasaan seperti Tuhan itu nggak akan bisa maafin aku karena dosa aku ini sebesar samudra, seluas samudra. Secara nggak langsung kita egonya tinggi, kita merasa kita tuh sempurna di mata Tuhan. Kita ngerasa bahwa Tuhan itu lebih rendah dari kita karena dosa kita lebih besar. Padahal enggak.
Tuhan itu mengajarkan kita pengampunan. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan pun begitu, mengajarkan kita tindakan mengampuni. Jadi kalau adik-adik di sini tuh punya salah sama Tuhan, jangan malu buat mengakui itu. Kalian mengakui itu bagus loh. Berarti kalian hubungannya tuh kuat sama Tuhan. Seperti bapak dengan anak. Kalau bapak itu gak akan memandang kita tuh harus perfeksionis semua tuh enggak. Bapak yang baik itu adalah bapak yang kalau emang kamu mampunya segitu ya segitu aja, gak apa-apa. Segitumu itu sempurna di mataku. Seperti itu. Jadi untuk kalian semua, jangan malu untuk melakukan suatu pengakuan dosa. Karena itu adalah suatu persembahan yang benar-benar kudus. Yaitu persembahan yang kudus dan berkenan. Kita melakukan persembahan, kita melakukan pengakuan. Kita berani mengaku, berani menghadapi, berani untuk membenahi. Gitu. Loh Kak, tapi kan kalau kita melakukan dosa, terus kita kembali melakukannya lagi, itu kan namanya juga menyakiti hati Tuhan. Apa Tuhan tuh gak capek? Ada dua jawaban. Yang pertama, kalau relasinya kalian kuat, kalau kalian hubungannya kuat, pasti Tuhan itu bakalan mau membangun lagi hubungan sama kalian. Kalau kalian gak ada hubungan apa-apa, kalian gak pernah doa, kalian gak pernah ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan, ya udah kalian akan dihantui rasa penyesalan terus, dan kalian gak akan melakukan pengampunan. Dan Tuhan gak akan melakukan pengampunan gitu. Kamu gak akan mengakui dosa kamu. Nah, itulah. Jadi kalian harus bisa membangun hubungan sama Tuhan, relasi sama Tuhan. Baru itu kalian bakalan ngerti bahwa sesering apapun kalian melakukan dosa, Tuhan tuh pasti bakalan mengampuni. Tapi jangan disalahgunakan. Kebanyakan dari kita tuh, oh Tuhan kan ngampuni aku lagi, udah aku tak dosa wis. Coba bikin pagar buat diri kita, bikin perlindungan buat diri kita sendiri. Aku gak akan kayak gitu lagi. Sebisa mungkin tolong kita belajar untuk bisa menerapkan babu roh, yaitu gimana kita bisa menguasai diri kita gitu. Jadi aku akan memberikan suatu tekanan lagi, yaitu persembahan yang kudus itu adalah pengakuan dosa kita. Tentu gak minta kita tuh sempurna, enggak. Tuhan minta kita mengakui dosa kita. Walaupun jiwa kita hancur dan patah, Tuhan masih mau menerima kita. Begitu guys. Ya sudah, terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati.